layak kita mengatakan Tio sebagai presiden mahasiswa Indonesia. Karena itu tadi, tidak ada yang seberani Tio. Dari dia men-framing daripada baju yang sering dia pakai, kalau kita lihat kemanapun di konten-konten, di ranah-ranah ruang diskusi, Tio memberikan kita pesan tersirat bahwasanya MBG harus diusut, MBG harus diselidiki, MBG harus diperbaiki. Ada pemain di dalam ini. Terbukti nyata dengan kritikan tegas itu, ex kepala BGN diperiksa KPK dan terbukti tersangka korupsi. Bayangkan. Bahkan hari ini dengan prediksi Tio, dengan kritikan Tio, dengan ajakan-ajakan Tio kepada kita, masyarakat maupun mahasiswa, timbullah gelombang tadi. Timbullah gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Saya mengutip perkataan dari Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan, suatu bangsa yang tidak bisa mengenyahkan daripada peraturan-peraturan kolot, peraturan-peraturan tolol, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, niscaya ia akan menjadi budak yang abadi. Sebagai mahasiswa Sulteng, kita melihat, marilah kita secara kolektif. Bung Tio Ardianto hari ini ingin kita bergerak secara kolektif, ingin terbangun kesadaran kolektif dari masyarakat, dari mahasiswa. Mari kita selesai dengan konflik-konflik internal yang ada di kampus. Mari kita menomorsatukan yang hari ini nomor-duakan. Dan sampai kita menomor-duakan yang harusnya dinomorsatukan. Saya rasa reformasi jilid 2 dan revolusi itu bisa-bisa akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Nah, teman-teman, di episode kali ini Resonara sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang merupakan mahasiswa atau perwakilan mahasiswa dari Sulawesi Tengah, yaitu Kak Atif Muhyiddin Hisat, yang akan kita malam hari ini akan mengupas beberapa isu-isu atau beberapa yang belakangan ini sedang viral. Nah, Kak, belakangan ini ada salah satu sosok mahasiswa, kita di publik ini dipertontonkan sama salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Dia Tio. Tio ini merupakan ex-presma dari UGM. Nah, belakangan ini dia cukup sekali sering muncul ke media publik, dan ini menyita perhatian kita pastinya, terutama sebagai pengguna media. Nah, kakak sendiri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini, bagaimana kakak melihat komunikasinya Tio ini sehingga dia bisa muncul ke permukaan? Apakah itu dari isi kritiknya dia atau dari narasi-narasi yang dia pakai dalam menyampaikan kritiknya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat hari ini ya, pasti kita akan dipertontonkan dengan satu sosok, yaitu sosok anak muda yang sangat lantang menyuarakan terkait kondisi Indonesia hari ini. Pastinya lampu sorot itu akan tersorot ke dia. Karena kalau saya katakan, bisa dikatakan ya, satu-satunya yang berani frontal dan mengkritik pemerintah hari ini adalah Tio. Jadi bahkan dia bukan orang yang dari pusat, bukan dari pusat pemerintahan di Jakarta, tidak. Dia dari UGM, dari Yogyakarta, yang berani menyuarakan itu. Nah, kalau kita lihat, dia sampai naik ke permukaan, dari dasar ke permukaan, dari Jogja bisa sampai ke pusat. Kita lihat hari ini, apakah dia bisa naik ke permukaan karena isi kritikannya atau cara penyampaiannya? Kalau saya lihat, itu dari dua-duanya. Kenapa saya katakan dari dua-duanya? Dari isi kritikannya maupun dari isi penyampaiannya. Isi kritikan daripada Tio hari ini
dia bisa memprediksi secara tajam dan terbukti dengan pesan yang dia sampaikan, dari pesan yang tersirat maupun tersurat, dari dia men-framing daripada baju yang sering dia pakai, ke kalau kita lihat kemanapun di konten-konten, di ranah-ranah ruang diskusi, Tio memberikan kita pesan tersirat bahwasanya MBG harus diusut, MBG harus diselidiki, MBG harus diperbaiki. Ada pemain di dalam ini. Bayangkan dia memberikan diputar balik daripada singkatannya itu. MBG. Bukan makanan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Maling berkedok gizi. Dari situ terbuktilah perkataan Tio hari ini. Terbukti perkataan Tio hari ini. Yaitu apa? Yaitu ditangkapnya, diprosesnya ex ketua BGN, yaitu Pak Dadan hari ini. Dan ditangkap. Bayangkan. Terbukti apa perkataannya? Terbukti daripada apa yang disuarakan hari ini. Dan juga cara penyampaiannya. Kalau saya melihat cara penyampaiannya Bung Tio hari ini ya, Bung Tio Ardianto hari ini, penyampaiannya dengan sopan, bahasa yang santun, selayaknya halusnya orang Jawa berbicara. Meskipun dia tegas, tapi tetap dengan halus, tapi perkataan yang tegas, diksi kata yang tepat, untuk memberikan perkataan-perkataan yang satire dan mungkin tidak berapi-api, tetapi kena di hati. Sarkas. Nah, makanya hari ini Tio itu bisa still on the top, tetap bertahan di atas dengan isi penyampaian dan cara menyampaikan. Jadi seperti itu. Makanya saya terpantik hari ini melihat Tio Ardianto sebagai patron pergerakan hari ini. Makanya ia bisa tetap berada di on the top. Jadi seperti itu. Oke. Kalau kita lihat, jadi sebagian orang ini ada yang menilai gaya komunikasinya Tio itu tegas, dan sebagiannya lagi ada yang bilang terlalu keras. Oke. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi sendiri tuh bagaimana kita melihat batas antara kritik yang tegas sama cara komunikasi yang provokatif? Oke. Kalau kita melihat ya, kalau saya melihat itu beda tipis sebenarnya. Beda tipis. Kritikan yang disampaikan oleh Bung Tio Ardianto itu pure murni dari keresahannya sendiri. Dan bahkan dirasakan oleh masyarakat, dan kita mahasiswa hari ini merasakan itu. Lantas dari hati itu keluar lah itu bentuk kritikan itu secara tulus, sebagai notabennya kita sebagai anak Indonesia, mahasiswa Indonesia, putra bangsa yang peduli dengan negaranya, maka akan mengkritisi dengan tegas bahwasanya harus diusut tuntas loh MBG ini. Bayangkan MBG hari ini menyerap anggaran dari 71T menuju 260 lebih triliun. Bayangkan. Bagaimana masyarakat, mahasiswa tidak marah. Bagaimana akademisi tidak marah. Bagaimana kita tidak terpantik oleh hal tersebut. Yang mana pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dan ada mandat dari undang-undang bahwasanya spend mandatoringnya untuk biaya pendidikan 20%. Betul-betul pemangkasan secara besar-besaran. Efisiensi secara besar-besaran. Dan tidak ada ruginya kita spending banyak, gelontorkan dana ke dunia pendidikan. Apa kita juga menolak daripada MBG secara full? Tentunya tidak. Harus ada tata kelola yang baik dan benar dalam MBG ini. Bayangkan, dilantiknya Pak Prabowo hari ini, sebelumnya kemarin,
dengan berjalannya makan bergizi Makan gratis. gratis. Kalau kita mau membangun daripada MBG hari ini, seharusnya kita ada uji coba dulu beberapa dapur. Tetapi kita langsung pukul rata seluruh Indonesia. Iya. Apakah ini tata kelolanya baik atau tidak? Harus spendnya berapa? Harus ada bahasa kasarnya kelinci percobaan dulu lah. Kalau kita mau peduli daripada program ini. Apakah kita juga menolak? Ya, betul dikatakan. Di negara-negara lain ada daripada MBG itu. Makan bergizi gratis itu ada. Tapi tata pengelolaannya rapi dan sehat. Pertanyaan kita hari ini bagaimana? Marah dong kita. Pajak kita kok. Dan juga hasil yang didapatkan, ya kita tahu lah berseliweran lah. Saudari tahulah bagaimana keadaan di lapangan terkait MBG ini. Bagaimana kita tidak mau kritisi? Apa kita mau biarkan? Tidak mungkin. Dengan penggelontoran dana yang sangat banyak itu, hasilnya seperti ini. Masa tidak ada pemain di dalam? Tidak mungkin. Makanya itu tadi. Ketika mengkritisi itu tadi, itu secara tegas. Karena bentuk pedulinya kita kepada negara. Apakah itu provokatif? Tergantung. Kita berpijak di siapa. Dan ya kita lihat saja bukti di lapangan jelas. Bukan secara pandangan subjektif ya, bukan. Apakah semuanya juga dapur-dapur MBG ini jelek semua? Tidak juga kita katakan. Ada kok yang baik mengelola. Tapi lebih banyak yang tidak baik mengelola ini barang. Makanya keluarlah kritikan tegas tadi. Yang lahir dari hati nurani. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa bukan provokatif. Dan itu pun terbukti nyata apa yang sudah dia sampaikan. Terbukti nyata. Dengan kritikan tegas itu, ex-kepala BGN diperiksa KPK dan terbukti tersangka korupsi. Bayangkan. Terbukti. Kita bisa menilai hari ini ya, saya katakan. Reformasi jilid 2 dan revolusi bisa jadi akan terjadi kembali. Terjadi. Dengan apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Dengan prediksi yang Tio sudah katakan sebelumnya. Prediksi yang dia katakan bahwasanya MBG ini tidak baik-baik saja loh. Kepala BGN-nya harus diperiksa ini dan terbukti tersangka kasus korupsi di dalam instansi itu. Instansi yang sangat basah. Dan saya rasa reformasi jilid 2 dan revolusi itu bisa akan terjadi. Kita bisa menunggu ya. Kita bisa menunggu. Apakah itu akan terjadi dengan aksi-aksi yang sudah berada di beberapa daerah hari ini. Kita bisa melihat apakah Palu hari ini akan bergerak juga. Tadi pagi Jakarta, kemarin di Kendari, satu pulau dengan kita. Pertanyaannya Palu hari ini apakah akan bersuara atau diam saja? Makanya seperti itu. Saya sebagai mahasiswa, Sulteng, ya saya tidak ada posisi apa-apa, tapi menilai seperti itu. Mari kita mendukung daripada gerakan Tio Ardianto hari ini. Sebagai sesama mahasiswa. Seperjuangan, rasa sepersaudaraan sesama mahasiswa. Tio Ardianto hari ini sendirian dengan gerakan dan dengan agitasi massa yang dia lakukan hari ini. Masa kita mau membiarkan orang baik sendiri berjuang? Tidak mungkin. Harus ada gerakan kolektif dari masyarakat dan juga khususnya mahasiswa. Mari kita selesai dengan konflik-konflik internal yang ada di kampus. Mari kita menomorsatukan yang hari ini nomor 2 kan.
Dan sampai kita menomorduakan yang harusnya Yang dinomor harus satukan. dinomorsatukan. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Ini kan kalau mau dilihat startingnya Tio ini atau langkah keberanian ini dimulai dari di mana pada saat masih menjadi BEM UGM, Ya. dia mengirim surat ke UNICEF. Nah, kemudian itu menuai pro dan kontra pada Oke. saat itu. Nah, dari perspektif komunikasi sendiri, bagaimana kakak melihat itu, strategi tersebut, strategi yang dilakukan Tio? Kalau saya melihat dari mengikuti start awal dari Tio, Bung Tio, start awalnya mengirim surat kepada UNICEF UNICEF. terkait khususnya dari program MBG itu tadi. Banyak yang keracunan dan juga berbagai permasalahan sampai dia katakan sebagai presiden bodoh atau goblok Iya, lah dikatakan dia seperti katakan itu. seperti itu. Jadi itu adalah bentuk, kalau Tio bilang bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Karena kalau tidak memakai kata-kata seperti itu, tidak akan tersorot. Iya. Memang harus seperti itu kalau dikatakan. Karena apa ya? Kalau kita lihat presiden ini bukan simbol negara. Kita bayar pajak nih. Iya. Kita bebas mau kritisi. Iya. Dan itu bukan serangan personal, bukan. Jabatannya. Jabatan yang menempel di badannya, Iya. Pak Prabowo itu kritisi. Iya. Tidak ada yang sekarang kita mau mengkritisi. Dan Iya. siapa sih yang berani hari ini seperti Tio mengirim surat ke UNESCO dengan mengatakan presiden bodoh dan goblok? Luar biasa. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Siapa yang mau berani? Dia main-main loh. Makanya kalau saya melihat komunikasi yang memakai hook yang cepat menarik atensi. Iya. Makanya hook itu yang sangat cepat menarik perhatian kepada Iya. para penguasa. Dari diksi-diksi yang dia Dari pakai diksi yang dalam- seperti itu. Karena dalam kita itu. tahu kan hook itu kan adalah jaring, Iya. adalah ya kail seperti itu. Hmm. Bagaimana dia bisa menjangkau bangsanya Secara tepat. dan strategi yang tepat juga, sehingga bisa tersorot. Karena kalau kita cuman dengan yang bahasa kasarnya kita bilang santun baik-baik saja, itu biasa-biasa, siapa yang mau menyorot? Iya. Dan toh juga mengkritisi dengan jabatannya, bukan secara personal. Iya, Mungkin karena kan seperti ketika itu sudah saja. melekat jabatan itu ya mau tidak mau kritik itu akan ada. Dan itu sebagai starting awal dari Bung Tio hari ini. Seperti itu. Oke. Kalau saya lihat lagi daripada sisi komunikasi politiknya ya, kita mau melihat menarik dari sisi komunikasinya Ya. Tio. Nah, apakah Tio ini sedang membangun opini publik atau dia sebenarnya sedang membangun posisi tawar mahasiswa terhadap negara? Oke. Kalau kita melihat tindak tanduk daripada Bung Tio Hardianto hari ini, beliau sendiri. Orang tampil dari dunia nyata ke dunia maya tidak gampang loh. Betul. Oke. Banyak pembicara berani cuman bisa berbicara dalam ranah diskusi yang tanpa memakai alat rekam. Iya. Tidak semua yang mau berani. Bahkan coba lihat lah, kita lihat sebelum-sebelumnya. Apakah ada dari awalnya pemerintahan Prabowo yang berani secara tegas, getol seperti Tio hari ini? Bahkan sampai mengata-ngatai presiden. Kenapa Tio bisa bertahan? Ya karena dia membawa daripada analisis data, Iya, betul. logika yang masuk akal daripada bentuk kritikannya. Maka dia bertahan hari ini. Kalau Bung Rocky kan ditanya, Bung Rocky, apa resepnya Bung Rocky Bisa berani. bisa berani seperti ini?
mengkritisi seperti ini, mengatakan presiden A, B, dan sebagaimana macamnya dikatakan. Apa sih backingannya Bung Rocky hari ini? Backingan saya cuma logika. Backingan saya cuma akal saya. Begitu juga saudara Tio. Begitu juga Bung Tio Ardianto. Dia mempunyai itu tadi, backingan itu yang bisa membuat dia tidak ada celah di situ. Dan pertanyaannya, apakah mahasiswa hanya berdiam hari ini dengan melihat Bung Tio Ardianto berjuang sendirian? Apakah kita akan mendiamkan orang yang baik berjuang dengan sendirinya? Oh, dia di nasional, kita di daerah. Apakah itu menjadi penghalang bagi kita? Tidak. Bahkan hari ini, dengan prediksi Tio, dengan kritikan Tio, dengan ajakan-ajakan Tio kepada kita, masyarakat maupun mahasiswa, timbullah gelombang tadi. Timbullah gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi saya sudah katakan, tadi pagi Jakarta, BEM UI, kemarin di Kendari, kemarinnya lagi malam-malam di Jakarta, kalau tidak salah di daerah Cikini, Jakarta. Jadi ketika gelombang tadi sudah sangat besar, sudah gelombang massa berada di seluruh daerah Indonesia, itu bisa menjadi gelombang yang tidak bisa dibendung oleh kursi pemerintahan, oleh orang-orang yang menjabat dari pemerintahan. Itu bisa menjadi gelombang yang meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan politik dan ekonomi. Kita jangan remehkan massa loh. Oke, zaman sudah berubah, kita bisa pakai HP, kita bisa pakai medsos. Itu cuman sekundernya saja, itu bukan primer. Primernya adalah turun ke jalan. Sekundernya kita pakai seliweran itu tadi. Podcast, kita pakai video-video, kita pakai pamflet-pamflet, kita pakai selembaran-selembaran. Itu alat bantu yang untuk mendukung gerakan aktivisme kita. Dan kita menunggu daripada primernya tadi. Apakah akan terjadi reformasi jilid 2 ataupun revolusi? Dan dengan prediksi Tio kemarin, tertangkapnya daripada ex kepala BGN, itu sudah bisa membuktikan akan terjadi reformasi jilid 2, reformasi 98 jilid 2, ataukah revolusi. Oke, berarti saya bisa bilang bahwasannya Tio ini punya agenda setting yang sangat bagus karena dia punya power gitu. Dia punya power yang bagaimana dia memprediksi hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Tapi Tio prediksi, kemudian dari cara-caranya dia menyampaikan kritik itu sendiri, ya muncul kemudian kesadaran-kesadaran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau melihat, banyak pakar-pakar yang sudah memprediksi hal-hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari background kita di negara Indonesia, tidak ada revolusi yang lahir dari mahasiswa kecuali dari Indonesia. Oke, katakan revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, dan berbagai revolusi di Rusia, revolusi di India. Itu lahir dari kalangan pekerja, kalangan buruh, mungkin kaum terdidik beberapa. Tapi revolusi yang berada di Indonesia pure dari mahasiswa, pure dari kalangan intelek. Makanya ketika mahasiswa bersuara, itu akan sangat ngena kepada masyarakat. Hari ini label mahasiswa sebagai agent of control. Hari ini mahasiswa sebagai agent of change. Makanya ketika mereka bersuara, ketika kita mahasiswa bersuara, maka
keadaan negeri sedang tidak baik-baik saja. Keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Makanya mahasiswalah sebagai perpanjangan tangan daripada masyarakat. Mahasiswa adalah perpanjangan lidah dari masyarakat. Oke. Nah, bahas soal rakyat nih. Banyak ini masyarakat yang mungkin tidak paham terkait teori komunikasi politik atau apapun itu ya. Mereka tahu mereka hanya ingin hidup lebih mudah gitu sebagai masyarakat. Nah, ketika Tio berbicara tentang pendidikan, anggaran ataupun kebijakannya pemerintah, apakah menurut kakak sendiri itu sudah cukup dekat tidak dengan bahasa masyarakat atau sudah dapat dipahami tidak oleh masyarakat gaya komunikasinya Tio sendiri? Oke, kalau kita melihat gaya komunikasi daripada Bung Tio, beliau memakai gaya komunikasi yang santun. Sebagai kita manusia Indonesia itu punya karakteristik yang budaya yang santun, dan itu diterima oleh kalangan masyarakat. Malam ini saya akan mengatakan terima kasih banyak sudah memberikan kesadaran kepada kami dari masyarakat, khususnya mahasiswa, harus fokus kepada isu-isu yang utama, yaitu krisis ekonomi dan krisis politik hari ini, yang itu tidak bisa dipisahkan oleh kita mahasiswa. Dan saya juga mengatakan mohon maaf kalau kami lambat terpantik oleh hal-hal tersebut dan membiarkan beliau hari ini sendiri bergerak daripada melawan dan menyuarakan daripada hak-hak rakyat, dan bentuk kepeduliannya sangat besar kepada negeri ini. Dan jangan kita sampai meninggalkan beliau sendiri daripada gerakan itu hari ini. Makanya kalau saya mengatakan lagi ya, apakah berlebihan terserah. Orang mau bilang berlebihan, bagaimana saya terserah. Saya katakan Tio sangat pantas dan layak sebagai presiden mahasiswa Indonesia. Sangat pantas. Tindak tanduk, track record hari ini layak kita mengatakan Tio sebagai presiden mahasiswa Indonesia. Karena itu tadi, tidak ada yang seberani Tio. Siapa hari ini yang satu panggung bersama Rocky Gerung, satu panggung bersama Prof. Mahfud MD, satu panggung bersama Ray Rangkuti, aktivis 98. Dan dari kalangan mahasiswa. Dan dari kalangan mahasiswa. Ini anak muda, mahasiswa aktif, yang bisa satu panggung dengan tokoh-tokoh nasional hari ini. Makanya itu menunjukkan saudara Tio, Bung Tio Ardianto hari ini bukan mahasiswa yang sembarangan. Bukan mahasiswa sembarangan. Dan apakah kita akan meninggalkan beliau sendiri berjuang di garis perjuangan? Tidak. Saya mengutip perkataan dari Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan, suatu bangsa yang tidak bisa mengenyahkan daripada peraturan-peraturan kolot, peraturan-peraturan tolol, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, niscaya ia akan menjadi budak yang abadi. Revolusi adalah mencipta. Ya, seperti itu. Apakah kita mau menjadi budak abadi? Mari enyahkan peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan hari ini Tio menyuarakan itu. Dan hari ini Tio menggaungkan itu. Tersurat maupun tersirat. Dari ajakan di semua ranah-ranah panggung diskusi. Dengan komunikasi semiotikanya. Memakai baju maling berkedok gizi. Dan berbagai macam simbol-simbol yang beliau sampaikan. Yang beliau tunjukkan kepada kita. Apakah itu kurang untuk menyadarkan kita akan keadaan Indonesia hari ini? Sebagai mahasiswa Sulteng, kita melihat marilah kita secara kolektif
Bung Tio Ardianto hari ini ingin kita bergerak secara kolektif. Ingin terbangun kesadaran kolektif dari masyarakat, dari mahasiswa. Tidak ada lagi kita mau konflik-konflik internal dulu dalam kampus. Mari kita bersatu dulu, ayo. Ada yang harus kita nomor satukan. Jangan menomorduakan hal ini. Jangan dibalik. Menomorsatukan yang harus dinomorduakan. Mari kita menomorsatukan yang sudah kita nomorduakan. Jadi begitu. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? jadi begitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin Ya. kira-kira begitu. Itu sambungan. Ya. Kalau berarti saya bisa simpulkan berarti Tio ini sebenarnya sudah muncul nih Ya. simbol pergerakan perlawanan Ya. terhadap kebijakan-kebijakan yang memang yang sudah seharusnya memang kita perlu sadari seperti itu. Sudah ada nih, dan itu sosok Tio. Dan harapannya mungkin entah itu dari kita dari Sulawesi Ya. Tengah, entah dari daerah-daerah manapun, Ya. dari kalangan daerah maupun nasional, harapannya itu muncul Tio-Tio selanjutnya Ya. yang juga sama beraninya menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintah Ya. seperti itu. Dan mungkin sudah berakhir juga sesi podcast kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Atif sudah menyampaikan berbagai pengetahuan-pengetahuannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.